Sejak dahulu, Jakarta dikenal sebagai wilayah resapan air yang berada di dataran rendah. Dan kawasan Pluit menjadi bagian dari Jakarta yang berada dekat dengan permukaan laut. Setiap tahun banyak warga pendatang yang memadati daerah Pluit. Hal ini pun membuat banyak juga tempat ibadah yang bermunculan seperti halnya Gereja Stella Maris Pluit. Tentang sejarah berdirinya Gereja Stella Maris Pluit itu tidak bisa dipisahkan dari Gereja Santa Maria de Fatima Glodok atau yang disebut sebagai Toasebiu itu. Berdirinya Gereja Pluit ini pertama-tama adalah karena perkembangan umat di Paroki Maria de Fatima Toasebiu itu semakin berkembang. Berdirinya tahun 55 dan kemudian kurang lebih memang tidak ada data yang pasti, tetapi kurang lebih tahun 60-an begitu semakin banyak umat dan kemudian didirikanlah sebuah stasi atau bagian dari kecil dari paroki, yaitu di Jembatan 3 yang dikenal pada waktu itu ya memang namanya Stasi Jembatan 3. Belum diberi nama santo pelindungnya. Tahun 1974 oleh uskup ditetapkan Stasi Jembatan 3 ini menjadi paroki. Jadi kemudian sudah berpisah dari paroki Toasebiu Santa Maria de Fatima. Kemudian diberi nama paroki itu adalah Sang Penebus yang berdiri di Jembatan 3. Pada waktu itu tempat gereja itu kena gusur. Jadi kurang lebih tahun 76 itu kena gusur jalan dan juga perkembangan untuk PLN itu. Sehingga paroki Sang Penebus itu kemudian pindah ke Pluit yang ada sekarang ini. Seiring dengan perkembangan jumlah umat yang semakin banyak dan material bangunan yang sudah menua, Stella Maris pun mulai direnovasi. Dan di tanggal 18 November 2012, proses renovasi pun selesai. Gereja ini pun bisa digunakan dengan menampung umat yang lebih besar lagi.
perkembangan dari gereja Semaris ini memang kemudian mengalami jumlah umat yang besar begitu. Sehingga juga setelah didirikan gereja, kemudian tahun 2011 umat merasa harus diperbesar gereja itu. Sehingga sekarang ini mulai tahun 2012 berdirilah gereja ini. Yang gereja yang sekarang sudah muat kurang lebih 1.400-1.500 umat. Paroki Pluit berasal dari stasi Jembatan 3 Gereja Sang Penebus, bagian dari paroki Toa Sebio Gereja Santa Maria de Fatima yang dibentuk pada tanggal 11 Februari 1964. Stasi tersebut diresmikan menjadi paroki Jembatan 3 Gereja Sang Penebus pada tanggal 17 Januari 1965. Saat ini umat paroki Pluit ini sudah memiliki 2 anak. Yang pertama itu Gereja Filipus Rasul di Trogong. Itu berdiri tahun 1993. Kemudian yang kedua yaitu Regina Coeli di Pik. Di Pik. Regina Coeli di Pik itu tahun 2008. Lokasi gereja Stella Maris sangat strategis. Banyak umat yang berdatangan dari berbagai wilayah hingga terkadang tidak mampu menampung umat. Hal ini kemudian membuat paroki Pluit membuka gereja baru yang masih di bawah naungan gereja Stella Maris. Gereja Stella Maris Pluit sekilas memang tidak nampak menyerupai gereja pada umumnya. Dinding di luar gereja berlapis bebatuan dan di sisi bangunan dipenuhi pepohonan yang terkesan sejuk. Memasuki pintu utama, sebagian dinding dilapisi kayu balok jati dan lantai bangunan terbuat dari bahan batu vulkanik yang didesain dengan bentuk rendah, agar umat yang berada di belakang mudah melihat ke depan altar. Saya Edward dari Wakadepa 1 Gereja Stella Maris Paroki Pluit. Saya ingin memperkenalkan atau menjelaskan sedikit mengenai bangunan Gereja Stella Maris. Ya, Gereja Stella Maris ini dirancang oleh Bapak Budiman Hendro Purnomo. Gereja Stella Maris dirancang dengan gaya modern kontemporer, di mana diharapkan generasi muda dapat terlibat aktif karena ini adalah gerejanya gereja anak muda nantinya. Ya, konsep gereja Stella Maris ini juga merupai seperti kepompong. Kalau kita lihat dari luar, ini kelihatannya keras sekali ya, sama seperti kepompong keras dan dilapisi oleh dengan batu-batu. Ya, tetapi kalau kita lihat di bagian dalamnya, ini kelihatan lembut sekali seperti sebuah rahim seorang ibu. Ya, di mana menjaga bayinya dari kekerasan dunia luar. Pada bagian luar gereja Stella Maris ini dilapis batu yang melambangkan gereja bisa melindungi umatnya dari kekerasan yang ada di luar. Pada bagian dalam gereja ini juga dilapisi dengan kayu jati yang dipotong. Kalau kita lihat ini dipotong dengan ukuran yang sama dan disusun secara horizontal. Ya, susunan kayu ini terinspirasi pada bagian dalam biola
Sehingga diharapkan akustik yang dihasilkan ini dapat maksimal, sehingga dari segi suara pun dapat lebih baik, dan kemudian dari cahaya matahari pun dapat masuk. Ya. Kemudian banyak juga orang yang mengatakan bahwa bentuk bangunan Stella Maris ini walaupun besar tapi kelihatan tidak besar, karena kita ambil seperti perspektif ya, yang menghilang di bagian atas dan di bagian sudut. Ya. Jadi kalau ada juga orang yang menganalogikan ini seperti kapal, ya, seperti kapal. Jadi umat yang merasa di dalamnya juga ini merasa nyaman karena merasa terlindungi. Selain itu, gereja Stella Maris ini juga memiliki simbol-simbol dari gereja Katolik. Kalau kita lihat di bagian atasnya, ya, ini menyerupai ikan. Ya, ini tidak terlepas dari elemen gereja Katolik, yaitu sin pinterfish. Ya, kemudian bagian dalam gereja juga memiliki kontras dengan bagian luar. Ya kan, di mana bagian luar kelihatan keras, maka dinding bagian dalam dilapisi kayu yang kesannya lebih lembut dan hangat. Ya. Nah, kalau kita lihat berdiri ke altar, ini kita berada di posisi lantai 2, ya, di mana umat pada bagian lantai 2 ini pun bisa melihat ke bagian altar. Memang gereja ini didesain sedemikian rupa sehingga umat merasa nyaman meskipun dia duduk dimanapun juga pada saat dia misa. Saat ingin direnovasi, ada 3 arsitek yang mengajukan konsep desain gereja, hingga akhirnya terpilihlah konsep bangunan yang mengambil tema modern kontemporer yang dirancang oleh Bapak Budiman. Konsep modern kontemporer memang terlihat sangat unik. Pihak gereja berharap konsep ini bisa menjadi warna baru dari gereja Katolik agar tetap dicintai umatnya. Jadi kita bukan renovasi dari bangunan sebelumnya, tetapi kita membangun baru. Kita bangun baru dari bangunan yang sebelumnya adalah gereja lama. Dari di gereja yang dulu bangunan lama, kemudian kita bangun baru di tahun 2011 itu. Dari arsitek sendiri Pak Budiman ini mengharapkan anak-anak muda ini kita mengikuti era yang ada, ya. Jadi diharapkan anak-anak muda juga dapat terlibat aktif, ya, dapat terlibat aktif dalam hidup gereja. Karena gereja ini bukan hanya gereja milik orang saat ini, tetapi diharapkan untuk masa 50 sampai ke 100 tahun gereja ini tetap dapat bertahan. Bagian dalam gereja Stella Maris terdiri dari 2 lantai, yang keseluruhannya dapat menampung sekitar 1.600 orang. Masuk ke dalam pintu gereja, kita bisa melihat ruang pengakuan dosa yang biasanya dilakukan umat setiap jam setelah misa pagi hari. Ada juga kekhasan di sini, yaitu setiap hari kami mengadakan pengakuan dosa. Setiap jam setelah misa pagi, setiap hari itu ada pengakuan dosa juga, sehingga umat juga terlayani dari sakramen-sakramen gereja yang ada itu. Sungguh-sungguh kami bisa melayani umatnya. Gedung pastoral di gereja Stella Maris Pluit berada di seberang gereja. Gedung ini memiliki 3 lantai yang bisa diisi oleh 300 orang. Di gedung pastoral ini, kita juga bisa melihat kapel, tempat di mana semua umat bisa berdoa.
ada beberapa lingkungan yang bergabung menjadi satu karena situasi mereka belum bisa, boleh katakan belum sepenuhnya bisa berkumpul. Ada yang sudah mulai berani berkumpul di wilayah-wilayah rohani, gedung-gedung wilayah rohani. Ada juga yang secara online, jadi melalui Zoom itu kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional ini secara bersama-sama dalam komunitas basis, juga dalam komunitas-komunitas kategorial. Kami juga menyelenggarakan itu di sini. Dan semuanya sampai saat ini adalah tanggal ini berarti sudah menyelenggarakan tema yang kedua. Kami para pastor juga hadir di wilayah rohani, di lingkungan-lingkungan untuk terlibat dalam kegiatan pendalaman iman Bulan Kitab Suci Nasional ini. Memang kendala yang boleh katakan masih ada, yaitu masih sebagian umat masih belum berani untuk berkumpul. Tapi itu sebenarnya tinggal sedikit saja. Kebanyakan orang tua, anak-anak itu yang belum berani berkumpul. Tapi orang-orang yang boleh katakan aktif dalam kehidupan menggereja, saya melihat beberapa lingkungan wilayah rohani mereka tetap berani berkumpul di lingkungan-lingkungan. Ada juga yang mengadakan dengan hybrid begitu. Jadi ada online, ada juga offline sekaligus. Di Paroki Pluit ini ada 7 wilayah dan 41 lingkungan. Perayaan Ekaristi dalam Gereja Stella Maris dilakukan sebanyak 6 kali. Selain melakukan ibadah berbahasa Indonesia, gereja ini juga melakukan ibadah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Selama menjalankan pelaksanaan kegiatan kegembalaan gereja, kami dapat menjalankan sampai saat ini, teristimewa dalam situasi COVID ini, menjalankan dan kegiatan dengan protokol kesehatan juga, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh pemerintah maupun juga gereja. Dalam kepengurusan, kami mengikuti pilar-pilar gereja, ada 5 pilar gereja. Liturgia atau yang disebut dengan merayakan, kemudian kerikma, pewartaan, diakonia, pelayanan, koinonia, mempersatukan, dan materia. Dari pilar-pilar gereja ini kemudian kami kembangkan sebagaimana arahan dari Keuskupan Agung Jakarta. Untuk melayani umat, kami menggunakan 5 pilar gereja ini untuk menjabarkan dari pelayanan-pelayanan kami. Misalnya kalau dari liturgia, ada seksi secara khusus yang mempersiapkan perayaan Ekaristi. Ada lektor, ada pemazmur, ada organis, ada prodiakon, ada putra-putri altar, dan seterusnya.